Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakuan Bogor akan memberikan materi tentang kegiatan surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Pengertian surat. Surat adalah informasi tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi tertulis yang dibuat dengan persyaratan tertentu yang khusus berlaku untuk surat menyurat. Ya. Informasi tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi tertulis yang dibuat dengan persyaratan tertentu yang khusus berlaku untuk surat menyurat. Jadi kalau kita ngomong tentang surat, artinya bahwa dalam kegiatan surat menyurat itu merupakan komunikasi tertulis, bukan komunikasi lisan. Komunikasi lisan kita sudah belajar ya minggu yang lalu tentang komunikator, komunikan, pesan, media maupun respons. Nah, kalau ini pengertian surat itu komunikasinya ada, tetapi tidak lisan, tetapi tertulis kepada komunikan. Dari Bu Erna yang membuat surat kepada komunikan. Lewat apa medianya? Surat. Nah, oleh karena itu di sini kita belajar apa sih sebenarnya fungsi surat itu, ya. Fungsi surat yang pertama yaitu fungsi surat sebagai alat bukti tertulis, ya. Alat bukti tertulis, ya. Bukti tertulis dari mana? Bukti tertulis yang autentik, ya, yang autentik. Misalnya surat perjanjian. Alat bukti otentik itu apa artinya di sini? Bahwa ini yakin, pasti, sah, ya, tidak bisa diragukan lagi. Ya, jadi di sini kalau surat itu, kalau surat perjanjian tidak ada yang aku nanti beli mobilmu ya, boleh nggak boleh? Ya udahlah kita teman-temanan ini, ya. Kalau sama antar teman nggak usah pakai surat, nggak apa-apa ya. Nanti kalau kita berantem, nah itu makanya di sini ada surat perjanjian, buktinya sah dari pihak satu ke pihak dua, ya satu akan membeli ini, kedua akan begini dan seterusnya. Itu ada surat bukti tertulis. Alat pengingat atau berpikir, misalnya surat yang sudah diarsipkan. Aduh, yang kemarin surat kemarin tanggal sekian kan kita terima surat ya. Kita ada lomba ini ya, tolong dong dicari lomba ini apa sih isinya, itu misalnya seperti itu, ya. Terus juga ada di sini, ya, apa sih yang dimaksud dengan misalnya kita belajar tentang dokumen historis. Apa sih dokumen historis itu? Ya, dokumen historis itu yang berhubungan dengan apa? Dokumen historis berhubungan dengan sesuatu yang arsip lama dan kembali diketahui atau diperlukan di masa yang sekarang. Contoh 17 Agustus 45, sekarang baru kemerdekaan kemarin. Ya, pada tanggal 17 Agustus 45, siapa yang membaca proklamasi? Bendera merah putih siapa yang menjahit? Nah, itu dokumen apa? Historis. Kita cari dulu. Oh, ternyata begini sejarahnya Indonesia merdeka. Oh, ini yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan. Sampai sekarang makanya ada pengibaran bendera di Istana Negara. Itu benderanya tidak dipakai yang lama tetapi yang baru, duplikatnya. Kenapa? Nah, sejarahnya kita lihat usianya sudah 75 tahun, bendera nggak bisa dikibarkan, nanti sobek dan seterusnya. Itu kan sejarah, ya. Yang keempat, pedoman dasar bertindak, misalnya surat apa? Surat keputusan pengangkatan. Erna diangkat sebagai di sini manajer tentang manajer kepegawaian. Tugas Erna yaitu mengerjakan dari mulai menerima pegawai, pelatihan pegawai sampai pegawainya misalnya PHK atau pensiun. Itu Bu Erna bekerja itu dasarnya ada. Kenapa? Bapak mohon maaf saya minta ijazahnya. Kenapa Bu Erna minta? Loh, kan saya kepegawaian, saya butuh ijazah itu untuk apa? Untuk perusahaan, arsip perusahaan. Nah itu, jadi dasar bertindak.
Jaminan keamanan, misalnya surat keterangan jalan. Aduh, Bu Erna mau antar barang nih. Mau keluar ditanya, Bu Erna mau ngantar apa? Barang Pak. Surat jalannya mana? Ada. Jangan sampai nggak ada. Surat jalan itu isinya apa? Barang yang dikirim, apa jumlahnya, ya, kemana, ya, mobil yang digunakan, siapa yang nyupirin, dan seterusnya. Itu surat jalan. Jadi membawa barang itu sah. Nanti kalau nggak ada surat jalan, nanti dikiranya mencuri nanti Ibu. Nah itu, jadi semua surat itu diperlukan apa? Surat jalan agar barang yang digunakan atau yang akan diberikan kepada orang lain itu sah, ya. Jaminan keamanan. Ya, di jalan nanti kalau ada polisi yang nanya, Ibu mau ngirim apa, surat jalannya apa, barangnya apa, jelas. Kan mohon maaf ya nak, kadang-kadang kan kamu lihat ya ada mobil besar ngirim barang, ya suka ditanya polisi itu apa, takutnya nanti itu mobilnya bukan yang punya, yang bawa gitu ya. Jadi untuk keamanan. Duta atau wakil organisasi nih, Ibu Erna disuruh sekolah mewakili rapat di sekolah lain. Ditanya, maaf Ibu dari sekolah mana, Putra Pakuan, ini surat tugasnya tuh. Ibu posisinya sebagai duta dari SMK Putra Pakuan menghadiri rapat, tuh ya. Sarana promosi, surat itu sarana promosi, iya. Ada surat perkenalan, itu promosi. Ada juga perusahaan ngasih leaflet, itu kan bentuknya kayak surat tapi cuma selembaran, ya. Semua komunikasi tertulis itu merupakan salah satu sarana promosi. Kamu ke mall dikasih selebaran, lagi naik motor di jalan ada edaran itu apa, lembaran itu ya nak ya, mungkin motor, harga motor, terus mungkin ada kegiatan apa supaya kita tahu, kita lihat banner, semuanya surat bentuknya, itu promosi diantaranya seperti itu. Jadi kalau kita ada surat, jangan ragu, namanya komunikasi tertulis. Untuk apa? Di antaranya seperti bukti. Bukti apa? Bukti pengingat, dokumen, pedoman, jaminan keamanan, duta organisasi maupun di sini sarana promosi. Selain itu di sini kita akan belajar juga tentang jenis surat. Jenis surat di antaranya di sini jenis surat itu menurut sifatnya surat pribadi. Sifatnya kekeluargaan, persahabatan, perkenalan. Juga yang setengah resmi, surat lamaran kerja. Juga ada surat dinas yang menyangkut segi kedinasan. Ya, surat sosial dipakai oleh organisasi kemasyarakatan. Juga surat niaga atau surat bisnis ya, berhubungan dengan jual beli, itu sifatnya. Kalau menurut wujudnya di sini, wujudnya tuh bentuk ya. Ada di sini surat tertutup atau bersampul. Artinya surat itu kenapa diberi sampul? Supaya surat itu rahasianya terjaga, isi pesannya terjaga, orang lain tidak tahu. Ya, kalau lewat pos nanti harus beri perangko, ditimbang dulu. Pernah membuat surat belum? Pernah nulis surat belum? Pasti belum ya, kecuali surat ini izin. Yang bertanda tangan di sini orang tua dari Ernanya tidak masuk karena sakit, izin. Nah itu surat. Tapi ke teman membuat surat belum? Gak zamannya membuat surat-suratan, kita kan zaman sekarang anaknya tuh ya. Sehingga kamu lupa bagaimana tata cara membuat surat yang baik. Nanti kita akan belajar lagi, oke ya. Nah, di sini ada juga kartu pos nih, apalagi kartu pos. Ibu ini semuanya zaman dulu ya Ibu ya. Iya, memang zaman dulu ini ya. Ini zaman dulu kartu pos. Kartu pos ini modelnya kalau di sini nak ya. Ini kartu pos, contohnya kamu ke kebun raya. Ya. Ke kebun raya nanti kamu akan belajar ini ya tentang ini. Ini sini tuh ada gambar. Gambar bunga, gambar istana Bogor, gambar mungkin misalnya makanan khas Bogor, misalnya tentang tempat-tempat
wisata di Bogor, misalnya Taman Safari dan seterusnya. Dan ini alamatnya dikirim, ya. Misalnya kepada Erna di Jalan Raya Cemandala, ini tulisannya di belakangnya, aku ada di Bogor, main ke sini ya, ini gambar Bogor, nanti seperti itu, ya, kartu pos namanya. Zaman sekarang kartu pos tidak ada, yang ada apa? Kamu bisa lihat di Google bagaimana Bogor sekarang. Nah, itu lebih dari kartu pos ya. Ini apalagi ini warkat pos. Ya, warkat pos itu surat sama sampul jadi satu. Sama seperti kamu lihat kotak kue. Nah, kotak kue sekarang yang dari kertas itu kan macam-macam ya, Nak. Kan kita lipat kan, kiri kanan dilipat jadilah kotak. Nah, warkat pos seperti kotak kue itu. Ini depan, ini belakang. Ini kalau dibuka seperti kotak kue tadi. Digabung jadi satu seperti ini. Tapi bentuknya bukan kotak tapi surat. Nih belakangnya kosong untuk buat surat. Ini depannya, ini belakangnya, ya. Itu namanya warkat pos. Terus di sini juga ada namanya memo dan nota. Memo digunakan pimpinan menyampaikan pesan singkat berupa pemberitahuan, permintaan atau hal dalam satu organisasi. Memo, ya. Kalau nota dibuat oleh pimpinan untuk meminta data atau informasi penting. Memo penting nggak? Penting. Kadang-kadang penting, kadang-kadang tidak penting, nggak tidak apa-apa. Tetapi nota biasanya penting, ya. Oleh karena itu di sini kita lihat tuh. Nah, komponennya apa? Nah, ya biasanya memo itu kepada pimpinan atau yang dalam organisasi yang sederajat, ya, atau ke pegawai juga boleh. Tapi biasanya juga sekarang ini di kota, di zaman sekarang ini memo dan nota itu jarang. Masih ada sih, tapi kadang-kadang kita memonya pakai suara. Bu Erna tolong ya dibuatkan surat pemberitahuan yang tadi yang saya minta. Nah, kadang seperti itu memonya atau notanya, ya. Sehingga zaman ini sekarang kertas itu memang sesedikit mungkin digunakan. Semuanya menggunakan apa? Menggunakan teknologi. Ya, ada pesan suara, bisa direkam dan seterusnya. Ini apalagi ada telegram dan telex, ya. Telegram itu surat kawat dulu, zaman dulu surat ini penting. Kalau orang dapat telegram pasti takut karena biasanya isinya maaf ya serem. Segera pulang, ayah sakit. Nah gitu kan seperti dulu begitu. Nah sekarang telegram ada juga di HP kamu kan telegram. Nah isinya bisa untuk macam-macam. Ya, biayanya tergantung tulisannya. Kalau tulisannya singkat biayanya murah. Ya, nah, telex itu sama teleprinter, telepon yang mengisi atau berisi tentang pesan teks, ya. Nah, ini kalau zaman sekarang namanya faksimile. Nah, ya, telex itu bisa berhubungan dengan faksimile. Nah, ini tanda bukti. Tanda bukti itu apa? Bukti pengakuan sah tentang pembayaran tertentu dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya, ibu membeli baju misalnya di toko, di mall atau di mana gitu ya. Biasanya ada ibu notanya, ada kertasnya bahwa Ibu Erna itu membeli baju ukurannya ini, harganya ini, sehingga kalau nanti nenteng tas ini nggak dicurigai, ini barangnya ngambil atau beli nih gitu ya. Ada juga faktur, kwitansi dan tanda terima. Ini zamannya sekarang tanda bukti ini sekarang tidak menggunakan kertas lagi. Nah, ibu beberapa kali membeli barang atau membeli naik kendaraan tidak ada tanda terimanya. Contoh, ibu membeli tiket pesawat lewat online, mau kemana Surabaya, berapa orang yang beli, harganya sekian, klik setuju. Maka tanda itu dikirim lewat email. Di email itu ada bahwa ibu membeli tiket pesawat tersebut. Nah, tiket tadi nggak perlu di print, tapi begitu sampai bandara pada waktu masuk ditunjukkan bahwa
saya punya tiket ke Surabaya, ini buktinya, tidak perlu diprint. Atau naik kereta api, bus sekarang juga boleh, bus juga ada seperti itu bus. Jadi kalau dulu Ibu Erna tuh ngantri dari pagi mau pulang ini, mau mudik, ngantri dari pagi, naik kereta juga ngantri panjang, sekarang udah online, gak perlu antri. Ya sekarang banyak kemudahan zaman teknologi sekarang, sehingga contoh-contoh seperti ini, kwitansi, invoice, ini ada yang digunakan, ada yang tidak. Digunakan kapan? Menurut Ibu digunakan yang pasti jika kita membeli barang dalam jumlah banyak dan penting. Contoh, sekolah Ibu ini membeli fotokopi, ya, tidak mungkin lewat WA, telah dibeli fotokopi seharga sekian harganya. Nah, tanda terima ini, invoice ini, tanda nota kwitansi ini, semuanya faktur digunakan apa? Jika ada sesuatu nanti berhubungan dengan mesin, contohnya mesinnya rusak, contohnya mesinnya ini itu, ini ada buktinya. Kalau nanti dikirim pakai surat, maaf, pakai WA, takutnya WA-nya tiba-tiba ke delete. Lah, tapi tunas suratnya mana? Hilang. Yang di sana mana? Kan udah saya kirim, Bu, udah dihapus. Nah, repot kan? Makanya walaupun sudah dikirim menggunakan WA misalnya, kalau ini memang penting kita yang ngeprint. Jadi saya tanya, Mbak, kenapa kok nggak ada kertas? Supaya kita nggak mengeluarkan kertas lagi, Bu, supaya bumi kita ini tetap hijau, mengurangi kertas. Begitu jawabannya. Jadi sekarang kalau membeli apa-apa, kertasnya yaitu apa? Lewat WA, telah dibeli dengan harga sekian. Kalau Ibu butuh mangga atau Ibu print sendiri, begitu katanya, ya. Tuh, jadi sekarang ini, ya, sekarang ini surat tanda bukti macam-macam. Ada yang lewat kertas, ada yang tidak. Oke ya, jelas ya. Nah, terus surat menurut sifat isinya ada niaga. Niaga itu berhubungan dengan jual beli, perdagangan. Ya, contoh, Ibu punya perusahaan baru nih. Perkenalkan, saya Ibu Erna, pemilik pimpinan dari PT Maju Mundur, perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli motor maupun mobil, baru maupun bekas. Silakan jika membutuhkan mobil baru atau bekas, silakan datangi perusahaan kami yang beralamat di Jalan Raya Jemandala, kilometer 50 Sukaraja, Kabupaten Bogor. Itu Ibu memperkenalkan diri. Ibu kasihkan surat itu kemana? Ke sekolah-sekolah, ke perusahaan. Dengan harapan apa? Ada yang mau mampir, membeli. Itu namanya perkenalan. Oh, ada toh di sini itu tentang perusahaan baru. Itu namanya perkenalan. Nanti ada apa? Permintaan penawaran. Berdasarkan surat dari Bu Erna tanggal sekian, kami perusahaan A ingin membeli 3 unit kendaraan bermotor merek ini. Ya, dalam surat penawaran perkenalan harganya sekian. Boleh tidak kami meminta diskon sekian. Jika diizinkan kami akan bla 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 dan seterusnya. Itu permintaan penawaran dan seterusnya sampai nanti penagihan. Nah, itu ya Nak, ceritanya itu dari mulai perkenalan, terus kepingin, terus beli, terus dikirim, terus dibayar. Kalau ada salah kita komplainnya bagaimana sampai pelunasan. Itu surat niaga. Surat pribadi apa? Surat pribadi itu surat yang berhubungan dengan nama-nama pribadi kita, nama pribadi kita, surat kekeluargaan. Contoh, Ibu Erna punya teman di Malang. Ibu Erna buat surat, buat temanku yang ada di Malang bagaimana kabarnya, saya di Bogor sehat, semoga di Malang juga sehat ya. Nah, itu surat persahabatan, kekeluargaan kepada orang tua, perkenalan. Tapi juga ada suratnya di sini, surat pribadi tapi yang setengah resmi, yaitu surat lamaran pekerjaan. Kenapa
pribadi tapi setengah resmi. Pribadi dari saya Erna kepada perusahaan, makanya setengah resmi. Isinya memperkenalkan saya sebagai Erna yang membutuhkan atau lagi mencari pekerjaan. Itu ya surat pribadi tapi yang setengah resmi. Ada juga surat sosial bisnis yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti ucapan duka cita, bela sungkawa, ikut berduka cita atas meninggalnya bapak, ibu, ini dan seterusnya. Ya, atau sukacita, ikut berbahagia atas kelahiran cucu pertama misalnya. Selamat ya, udah wisuda dan seterusnya. Semuanya senang maupun sedih ya. Ataupun kekuatan boleh ya. Yuk kita perangi COVID-19 dengan tetap menggunakan masker. Nah, itu ada juga kan? Ada tuh sosial bisnis itu di sana kemanusiaan. Kita tempel di sana di sini. Misalnya warga kami dari kampung ini, RT ini ikut membantu pemerintah dengan protokol kesehatan dengan cara kasih gambar menggunakan masker, cuci tangan dan seterusnya. Itu sosial bisnis. Ada surat resmi. Surat resmi berhubungan dengan kedinasan juga bisa, berhubungan dengan hukum juga bisa. Artinya bisnis atau resmi di sini berhubungan dengan legalitas ya. Ibu Erna mau pergi kemanapun ada surat tugasnya atas nama perusahaan legal ya. Terus misalnya ibu jual beli rumah ini, ibu beli rumah ini dari siapa? Dari si A, pakai notaris, ada legalnya, jadi resmi ya. Ada MOU atau perjanjian ya. Ibu Erna mau mengadakan pelatihan di sekolah A, maka ada MOU-nya bahwa sekolah A akan dilatih berapa kali, waktunya kapan, biayanya berapa, siapa yang melatih, yang dilatih berapa dan seterusnya ya. Ini merupakan surat resmi. Internal bisnis, nah yang digunakan di lingkungan organisasi atau perusahaan. Contohnya apa? Semua yang ada dalam perusahaan tadi yang digunakan. Contohnya di sini pemberitahuan. Pada hari Senin 17 Agustus 2020, semua pegawai wajib datang untuk mengikuti upacara bendera, misalnya pemberitahuan. Ya. Edaran, dikarenakan adanya COVID-19, maka perusahaan membuat keputusan atau membuat kebijakan sebagai berikut: 1, 2, 3 dan seterusnya. Edaran, pengumuman. Selama COVID-19, pegawai masuknya mulai pukul bla 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 dan seterusnya. Itu semuanya dalam internal organisasi. Ya, internal organisasi. Bukan di luar. Kalau di luar tadi surat perkenalan, pengumuman, misalnya surat edaran di sana dan situ, ya, internal bisnis itu ya untuk di luar. Tapi di sini internal bisnis itu digunakan untuk lingkungan internal, bukan eksternal tetapi internal. Di sini juga ada jumlah penerima. Surat itu dikirimkan tergantung jumlah penerimanya. Contoh surat biasa itu ya biasa-biasa saja, kita, Ibu Erna, teman di kantor, isinya yang biasa-biasa saja, nggak yang aneh-aneh. Artinya yang tidak harus orang lain, misalnya ini rahasia. Tapi juga ada juga surat edaran. Edaran itu seperti tadi, bukan secontoh, untuk beberapa orang atau pejabat tertentu. Pengumuman untuk juga kita, 1 orang atau 2 orang. Tapi biasanya kalau pengumuman itu bukan untuk 1 orang ya, tapi orang yang banyak dalam perusahaan ya. Kalau edaran itu biasanya ditulis kepada 1 manajer sumber daya manusia, 2 manajer keuangan, 3 manajer kepegawaian, misalnya gitu. Tapi pengumuman itu untuk orang banyak ya. Sesuai dengan edaran dari pimpinan, maka
selama COVID-19 setiap pegawai wajib 1, 2, 3 dan seterusnya, itu pengumuman. Ya. Personal target tadi apa? Hanya untuk satu orang. Buat Ibu Erna SMK Putra Pakuan. Jadi yang membuka Ibu Erna sendiri, tidak boleh orang lain. Ibu Erna punya tangan kanan, ya, punya asisten. Nggak boleh membuka, kan untuk Bu Erna. Asisten tidak boleh membuka, ini surat pribadi. Oke? Nah, penerimanya sudah, ya. Tadi isinya sudah. Ini keamanan, ada rahasia. Dokumennya ringan tapi biasanya selembar atau 2 lembar. Tapi, ya, ada 2 sampul. Yang depan biasa, yang keduanya ada rahasia. Nah, oleh karena itu di sini rahasia berarti tidak boleh orang lain tahu. Hanya beberapa orang tertentu yang tahu tentang surat tersebut, ya. Kalau sangat rahasia, amplopnya ada 3. Biasa, rahasia, nah ini yang biasa, ya. Terus ada sangat rahasia dan sangat rahasia sekali. Terus dikasih apa? Segel. Kamu membeli HP, ada segelnya. Ibu lihat Ibu ya, masih disegel ya, belum dibuka ya. Nah seperti itu, ya, sangat rahasia. Ya, kalau surat sangat rahasia berarti hanya orang-orang tertentu saja yang tahu tentang isi surat tersebut. Konfidensial hanya dapat diketahui oleh beberapa pihak pejabat yang bersangkutan karena isinya memerlukan kebijakan dari pejabat tersebut. Contoh, bahwa menurut saya Erna ini setelah saya nilai, ya, merupakan pegawai yang bagus dan perlu dikasih promosi, dikasih hadiah. Oleh karena itu saya memberikan surat kepada pejabat yang pimpinan saya bahwa setelah dinilai bahwa Erna itu ABCD, mohon konfirmasi tentang penilaian tentang pegawai tersebut misalnya. Nah ini surat ini penting, tapi hanya orang-orang tertentu yang tahu, ya, tidak boleh orang lain tahu. Nanti ada orang bilang, ih Erna dapat hadiah loh, saya tahu tadi. Nah itu bukan rahasia lagi namanya, ya. Urgensi penyelesaian kilat. Kilat itu dikirimkan sesegera mungkin dan dijawab sesegera mungkin. Tanggal 17 kemarin sekolah kita diundang. Kepala sekolah diundang oleh Bupati Bogor untuk menghadiri upacara tanggal 17 di Kabupaten Bogor di lapangan Tegar Beriman. Ini contohnya belum ada pandemi ya contohnya. Maka surat ini segera dikirim misalnya tanggal 10 Agustus. Untuk apa? Supaya tahu kepala sekolah kita datang atau tidak. Kenapa harus tahu Ibu? Karena nanti duduknya ada di mana. Artiset kan, tata letak. Kita belajar tentang humas nih. Tata letaknya, tempatnya. Tempat duduknya di mana beliau nanti. Sebelah kirinya siapa, kanannya siapa, duduknya di mana, ya. Setelah itu nanti berhubungan dengan apa? Dengan misalnya makan, dengan konsumsi. Kalau nanti pejabatnya datang semuanya misalnya 30 yang diundang, maka 30 minimal konsumsi harus biasa tersedia dan seterusnya. Untuk apa? Namanya kalau surat penting itu namanya ada protokolnya, ada humasnya, protokol. Humas dan keprotokolan ini pelajaran kalian di kelas 11 dan 12. Jadi kalau surat ini penting untuk jawaban konfirmasi. Oh kami nanti akan hadir. Nah kepala ini hadir, letaknya di sini duduknya. Gitu nak diatur. Oh kepala sana hadir, duduknya di sini. Sehingga deretan ini nanti beliau-beliau ini, deretan sana nanti beliau-beliau sana gitu. Sehingga nanti pada waktu acara kursinya terisi penuh, nggak bolong. Kan udah disurati Bu tapi nggak jawab, sudah hari H tapi nggak ada jawaban jadi kosong. Jangan, nanti seperti itu, ya. Oke, nah itu namanya surat kilat, ya. Surat kilat itu artinya dikirim secepatnya, jawabannya juga harus secepatnya. Surat segera dikirim secepatnya tapi jawabannya nanti boleh. Contoh tadi misalnya Ibu Erna kemarin diberi tugas oleh pimpinan mengadakan tender
ke perusahaan. Kita punya perusahaan, kita menang tender. Maka Ibu Erna memberikan surat secepat kilat, misalnya sesegera mungkin kepada pimpinan bawah, Bapak, akhirnya kita menang tender dengan perusahaan B. Dan proses pelaksanaannya nanti kita akan selesaikan dalam waktu 3 bulan ke depan. Mohon kebijakan langkah selanjutnya, misalnya. Nah, jawabannya besok boleh. Ya, minggu depan juga boleh, karena apa? Nanti ada prosesnya. Itu namanya surat segera. Segera disampaikan karena ini penting dan orang harus tahu. Jangan sampai, oh ada itu ya, kok saya nggak tahu. Nah, masih lama ini Bu, jangan diberitahulah, nanti aja. Nah, nggak boleh. Ya tadi ada kilat, ada segera. Nah, berdasarkan tadi yang Ibu terangkan tadi, ini merupakan ringkasan dari jenis-jenis surat yang Ibu terangkan tadi. Dari pemakaiannya, wujudnya, keamanan, urgensinya, penerima maupun tujuan. Nah, ini bisa kalian lihat, bisa kalian cek, bisa kalian tambahkan nanti yang belum ada di atas, sehingga jenis-jenis surat tadi ini merupakan materi yang berhubungan dengan kegiatan surat menyurat dalam bahasa Indonesia yang nanti akan kita praktekkan mulai nanti minggu depan. Nah, jangan lupa setelah ini minggu depan Ibu juga akan memberikan tentang apa sih yang akan disiapkan dengan perlengkapan surat-surat ini, dari mulai sampulnya, kertasnya, amplopnya, ya, ATK-nya, segala macam berhubungan dengan surat, ya, sehingga nanti praktek sudah bisa mulai di akhir bulan Agustus, ya. Praktek apa? Membuat surat niaga, membuat surat dinas, ya, membuat memo, membuat yang tadi yang diterangkan tadi. Nah, itu teorinya, Nak. Nah, setelah itu kita harus materi itu apa? Membuat, ya. Kalau sekarang kita bilang Ibu tentang kain, ini loh kain, jenis-jenis kainnya kayak ini, ya, model-model pola seperti ini. Nanti setelah itu kita sekarang mulai apa? Praktek membuat surat. Dan Ibu inginkan saat praktek membuat surat tadi, Ibu tidak mau kalian terlambat mengumpulkan. Karena begitu terlambat mengumpulkan, maka tugas akan menumpuk. Ya, contoh, tolong buat surat pribadi kalian ke teman kalian. Gampang kan buat surat pribadi? Nah, masih lama ini surat pribadi, masih minggu depan. Nah, setelah itu apa? Tugas dari pelajaran yang lain ada, akhirnya numpuk. Sehingga tugasnya jadi banyak, ya, oke? Oleh karena itu Ibu minta semua materi dicatat dan tolong dimengerti. Jika ada yang belum diketahui, sok mangga telepon, japri boleh. Ibu tentang ini saya kok belum tahu ya. Begitu, oke? Nah, ini pelajaran kita hari ini, sehingga nanti perlengkapan surat apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan jelas. Oke? Nah, dari Ibu, ini kegiatan surat menyurat dalam bahasa Indonesia, materinya korespondensi kelas 10 OPKP. Mudah-mudahan materi ini jelas Ibu terangkan tadi dan kalian mengerti. Jika belum mengerti, maka kalian bebas untuk bertanya pada Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakon Bogor, ngajar korespondensi 10 OTKP pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.